Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Isma'u qaulallahi subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu mu'alliman muyassiran walam ub'atsu la'anan wala mannanan wala fattanan aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita berada di hari-hari terakhir daripada bulan Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan Allah terima sebagai amal kebaikan, dicatat di dalam sahifah yang akan menghadirkan kebahagiaan bagi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Salah satu di antara ciri khas seorang dai, seorang pendidik, seorang murabi adalah belas asih. Belas asih kepada anak didiknya, kepada murid-muridnya, kepada para mahasiswanya, dan kepada jamaah serta umatnya. Hal ini karena latar belakang audiens, umat, latar belakang masyarakat, murid, santri, mahasiswa tidaklah berada di dalam satu level yang sama. Mereka memiliki beragam latar belakang, baik itu pendidikan, status sosial, finansial, mereka memiliki keragaman. Nah, oleh karenanya, rasa belas kasih inilah yang nanti kemudian akan menghadirkan komunikasi yang harmonis antara kita sebagai seorang dai, sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang ustadz dan murabi kepada anak didiknya, santri mahasiswanya, dan juga masyarakatnya. Sifat belas kasih ini pula yang nanti akan melahirkan sifat lembut, sehingga orientasi yang dihadirkan oleh seorang dai, oleh seorang balik, oleh seorang guru adalah solusi yang sesuai atas latar belakang masyarakat. Sebuah kisah menarik yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih keduanya. Kisah tentang seorang laki-laki yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Rasulullah, halaktu, wahai baginda celaka saya. Mendengar ucapan aduan dari seorang laki-laki tersebut, maka Rasulullah menjawab dengan nada yang tenang, dengan intonasi yang rileks mengatakan, Ma ahlakak, wahai sahabatku, apa yang telah kamu lakukan sampai kamu merasa celaka? Perbuatan apa yang telah kamu lakukan sehingga kamu merasa celaka dengan perbuatan itu? Merespon pertanyaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sahabat lantas mengatakan, Ya Rasulullah, waqa'tu alam ra'ati fi Ramadan wa ana sha'im. Wahai baginda, saya jatuh. Ya, jatuh ke atas istri itu maksudnya
berhubungan badan. Ya Rasulullah, saya berhubungan badan dengan istri saya pada bulan Ramadan sedangkan saya dalam keadaan puasa. Sebagaimana yang kita ketahui dalam fikih, siang hari dilarang, sementara itu dihalalkan untuk malam hari. Wahillat lakum lailatas siyamir rafathi. Lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya Rasulullah, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan wa ana sha'im. Ya Rasulullah, bagaimana saya enggak celaka? Saya berhubungan badan dengan istri saya di siang bulan Ramadan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian merespon, hal tajidu raqabatan tu'tikuha. Apakah kamu bisa mendapatkan seorang budak untuk kamu bebaskan? Sahabat tersebut kemudian menjawab, simple sekali jawabannya lah. Wahai Rasulullah, kami tidak mampu. Kekuatan iman tentu hanya orang yang memiliki kekuatan finansial yang bisa memiliki budak. Bahkan hanya orang yang memiliki kecukupan finansial yang bisa membeli budak untuk kemudian ia bebaskan. Melihat situasi ini, maka kemudian Rasulullah hadir dengan solusi yang kedua. Alternatif yang keduanya adalah wahal tastati'u antasuma syahraini mutatabi'ain. Ya udah, kalau seandainya kamu tidak mampu untuk memerdekakan budak, tidak mampu mendapatkan budak untuk kamu merdekakan, ya udah kamu sekarang puasa 2 bulan berturut-turut. Sahabat iman, ternyata jawaban sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi sama lah, wahai Rasul nggak mampu. Tentu mungkin kita akan mengatakan bagaimana mungkin dapat melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, orang ini puasa Ramadan yang cuma sebulan saja lewat. Nah, maka Rasulullah tidak berhenti lihat kasih sayang dan belas asih Rasulullah SAW selalu menghadirkan solusi, dicarikan solusi yang terbaik. Wahal tajidu, maaf, wahal tastati'u it'ama sittina miskinan. Kalau begitu kamu mampu nggak memberi makan 60 orang miskin? Lagi-lagi sahabat tadi menjawab dengan jawaban yang sama. Ya Rasulullah, lah kami nggak mampu, wahai Rasulullah. Tentu nampaknya ini sahabat ekonominya cukup sulit. Karena untuk memberi makan 60 orang miskin tentu tidak sedikit. Kalau sekarang mungkin bisa berjuta. Maka Rasulullah menerima semua jawaban tersebut dengan lapang dada. Tidak marah-marah, tidak mencela menghina. Tetapi justru Rasulullah hadir memberi solusi. Terdapat satu nampan yang berisi kurma. Dan Rasulullah menghadiahkan kurma satu nampan ini kepada sahabat. Sahabat tadi kemudian katakan, ya Rasulullah, a'ala afkar minna. Wahai Rasul, di kampung kami ini tidak ada orang yang lebih miskin berbanding kami. Apakah iya kami akan bersedekah kepada orang yang lebih kaya daripada kami ini? Subhanallah. Subhanallah. Lapang dada, belas asih, kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu luas. Semua opsi diberikan oleh Nabi tidak dapat dilakukan. Nabi hadir dengan solusi. Dan ternyata belum selesai. Sehingga ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan tadi, jawaban dari sahabat tadi, fadhahika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tertawa. Nabi tertawa. Mungkin orang sekarang akan mengatakan, ente ini sudah miskin, banyak tingkah lagi, nggak tahu diri, banyak tingkah lagi. Kira-kira begitu. Tetapi itu tidak keluar dari lisan Rasulullah SAW. Lantas Rasul kemudian, khudh, ya udah. Nabi ketawa mendengar jawaban tidak mampu semua tadi itu. Nah,
dan kemudian khudh at'im ahlaka. Bahkan di dalam hadis disebutkan ketawanya Nabi sampai gigi geraham,nya kelihatan. Jadi bukan tersenyum, tetapi tertawa. Ini menandakan bahwa seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz, seorang pendidik harus memiliki humanisme sama seperti jamaahnya. Sifat kemanusiaannya dominan, Nabi pun ketawa. Sehingga tidak bisa diterima kalau dengan alasan alim, dengan alasan khusyuk, dengan alasan tawadhu, kemudian seseorang itu tidak bisa berkomunikasi secara lepas. Sehingga terkesan seperti jaim, terkesan seperti elitis. Tapi Nabi juga ketawa. Bahkan ketawanya terlihat gigi gerahamnya. Khud'at im ahlaka, ya udah kalau seandainya demikian, nggak ada orang yang paling miskin di kampungmu kecuali engkau. Khud, ambillah ini kurma senampan, atim ahlaka, kamu berikan. Kamu berikan makan kepada keluarga. Subhanallah. Inilah profil seorang pendidik sejati. Profil seorang mubalik hakiki. Profil seorang dai yang robbani. Profil seorang guru yang teladan di dalam menghargai para murid dan para santri. Hadir dengan hati yang lapang, memberikan pilihan-pilihan alternatif solusi, memberikan exit way atas persoalan, tidak menyukarkan, tidak mengetatkan, tetapi sebaliknya memberikan solusi. Maka seorang dai, seorang guru merasakan apa yang dirasakan oleh muridnya. Seorang dai, seorang mubalik, seorang guru harus merasakan detak jantung persoalan masyarakat, persis seperti yang dirasakan oleh masyarakat. Wajar kalau kemudian Rasul mengatakan innama bu'ithu mu'alliman muyassiran. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang guru, sebagai seorang muallim yang memudahkan. Ya, yassiru wala tu'assiru. Berikan rasa mudah, berikan kemudahan kepada sesama. Walam ub'atsu la'anan wala mannanan wala syartanan wala muta'annitan. Aku diutus oleh Allah bukan sebagai seorang yang suka mencela, mencaci, menyusahkan. Subhanallah. Akhlak mulia yang semestinya diteladani oleh para guru. Meski para murid itu berkeinginan untuk memuliakan gurunya, menghargai gurunya, ta'zim ke atas guru, tetapi sebaliknya guru hadir dengan penuh kerendahan hatian, membuka dirinya, merendahkan komunikasinya, tidak memberatkan jamaahnya, tetapi hadir dengan solusi kemudahan. Aku nukau lihada wastafirullah. Salam sehat, salam kuat, salam berkat sampai penghujung Idul Fitri. Salam ta'zim daripada Pak Con. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.